Hai, selamat datang di channel IDID. Jika kamu baru dan belum nonton video part 1 kita tentang virus corona, kamu wajib nonton video itu dulu ya. Link ada di kolom description. Nah, video kita kali ini akan membahas tentang cara pencegahan virus corona. Let's go! Virus corona memang memiliki penyebaran yang cepat, tapi bukan berarti tidak mungkin kita hindari loh dengan cara rutin cuci tangan dengan sabun antiseptik. Jika tidak memungkinkan cuci tangan, bisa juga kita gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Kalau bertemu dengan orang yang batuk-batuk atau bersin, usahakan supaya berada minimal 1 meter dari orang itu ya. Dan yang terakhir, sebisa mungkin untuk tidak menyentuh bagian wajah seperti mulut, hidung, dan mata. Untuk tercegah dari virus ini, kita juga harus tahu etika bersin yang baik. Ketika kita bersin, tutup mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku. Kemudian, segera buang tisu ke tempat sampah setelah selesai menggunakannya. Lalu, segera cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan. Kapan harus cuci tangan menggunakan air dan sabun? 1. Saat secara kasat mata tangan terlihat kotor. 2. Setelah buang air kecil atau besar. 3. Setelah batuk atau bersin. 4. Setelah kontak dengan orang yang sakit. 5. Sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makanan. 6. Sebelum makan. 7. Setelah menggunakan toilet. 8. Setelah bersentuhan dengan hewan atau membersihkan kotoran hewan. Nah, cuci tangan yang baik pun tidak boleh asal-asalan loh. Yang pertama, basahi tangan dengan air bersih dan mengalir selama 20 detik. 2. Gunakan sabun dengan kandungan antiseptik. Ketiga, gosok telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Keempat, bersihkan bagian bawah kuku, bisa dengan menggosokkan ujung-ujung kuku di telapak tangan secara bergantian. Kelima, bilas dengan air bersih mengalir. Keenam, keringkan dengan handuk, tisu, udara, atau dianginkan. Itulah yang harus kamu lakukan. Jika kamu tidak memiliki sabun, kamu bisa menggunakan hand sanitizer. Pertama, cari hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol minimal 60%. Kemudian, teteskan hand sanitizer ke kedua tangan. Gosok sela-sela jari serta bagian bawah kuku. Terakhir, gosok tangan hingga hand sanitizer kering. Bagaimana kalau tidak ada hand sanitizer? WHO membagikan formulasi untuk membuat hand sanitizer sendiri. Pertama, siapkan wadah ukur ukuran 1000 ml, tuang ketiga bahan berikut. 751,5 ml isopropil alkohol dengan kemurnian 99,8%. 41,7 ml hidrogen peroksida dengan kemurnian 3%. 14, ml gliserol dengan kemurnian 98%. Kedua, tambahkan air suling atau air yang telah dididihkan dan didinginkan hingga wadah ukur penuh. Ketiga, kocok perlahan agar konten tercampur. Nah, sebagai catatan nih, hand sanitizer buatan sendiri tidak memiliki pelembab untuk mengurangi efek alkohol, sehingga tidak disarankan sering digunakan. Hand sanitizer buatan sendiri juga tidak disarankan untuk anak-anak ya. Perlukah memakai masker? Gunakan masker saat menangani pasien bergejala COVID-19 atau saat pergi keluar rumah agar tidak menulari orang lain. Pembawa virus atau karier
bisa tidak menunjukkan gejala, sehingga penting untuk terus mengenakan masker. Masker bedah digunakan untuk tenaga medis, sementara masyarakat bisa menggunakan masker kain. Meski menggunakan masker, tetap jaga jarak aman ya, 1-2 meter dari orang lain. Terus, bagaimana dengan barang-barang? Belum diketahui pasti berapa lama virus bertahan di benda mati. Diperkirakan virus menempel selama beberapa jam. Virus bisa dibersihkan loh dengan disinfektan sederhana. Lalu, bagaimana cara menjaga imunitas tubuh? Pertama, konsumsi protein lebih banyak, seperti misalnya daging ayam, bagian dada, kacang-kacangan, dan ikan. Kedua, konsumsi buah dan sayur lebih banyak. 3. Tidur cukup 8 jam ya. 4. Rutin berolahraga. 5. Pastikan air putih tercukupi ya. 6. Minum campuran jahe dan lemon. Jika sedang bepergian, apa yang harus dilakukan di tempat umum atau transportasi massal? Cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah menyentuh fasilitas publik. Hindari kerumunan yang membatasi ruang gerak. Kurangi kontak dengan pegangan atau pintu. Waspada meletakkan tas di lantai bus atau kereta. Segera bersihkan dengan tisu basah. Hindari mengeluarkan telepon genggam atau bersihkan handphone dengan alkohol setelah penggunaan di tempat umum. Terakhir, jangan ngemil di transportasi umum untuk menghindari kontaminasi dari tangan. Terus, apa yang harus kita sampaikan ke anak? Pertama, ajak anak diskusi dan dengarkan apa yang dia ketahui soal virus corona ini. Kedua, tenangkan anak, beri pemahaman bahwa virus corona ini itu bisa dicegah dan disembuhkan. Ketiga, beri contoh gaya hidup sehat, seperti mengajak cuci tangan. Dan yang terakhir, anak akan lebih mudah mencontoh ketimbang hanya mengikuti aturan. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton video ini. Kalau suka sama video ini, please like, subscribe, dan share channel kita ya. Kalau misal masih ada yang ingin didiskusiin atau request topik apa yang bagus buat kita bahas, jangan lupa